keuntungan, laba rugi. Tapi kalau saham media ini agak unik karena memang saham media ternyata juga digerakkan oleh pemberitaannya. Apa yang dikeluarkan dari media ternyata mempengaruhi pergerakan sahamnya. Ini bisa dilihat pada waktu pemilu lalu, di mana saham-saham beberapa media yang aktif dalam memberitakan pemilu dan juga sudah menjadi perusahaan terbuka, pergerakannya cukup tajam. Nah, nanti seperti apa pergerakannya mungkin nanti saya akan serahkan ke Reza, tapi sekarang kita mulai dulu. Kita persilakan nanti buat yang mau tanya akan ada sesi tanya jawab, tapi sekarang kita dengarkan dulu satu persatu pemaparannya. Mungkin kita mulai dari Bang Amir, mungkin yang paling senior. Silakan Bang Amir. Terima kasih Bung Reza, Meta, Bimo, saudara-saudara sekalian. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebetulnya kita baiknya mulai dari binatang apakah media ini, kan begitu kalau dari saya. Karena memang perspektif saya pastilah perspektif dinamika media. Media ini kalau secara teoritis itu dikenal ada dua tipe media secara umum ya. Media yang bersifat propagandis dan media yang berorientasi untuk pasar, untuk publik. Ini ada dua jenis. Kalau yang media yang sifatnya propagandis itu top down. Isinya suka-suka pemilik, suka-suka yang menyampaikan. Jangan selalu dianggap ini sesuatu yang negatif, karena ini juga sering dipergunakan oleh kelompok-kelompok gereja, misalnya masjid dan seterusnya, untuk menyampaikan isu-isu yang berhubungan dengan pendidikan, isu-isu yang berhubungan dengan pengajaran ya. Jadi dia top down. Media berikut itu media yang berorientasi pada publik, yang merefleksikan realitas dinamik pembacanya. Dia hidup dari publik, dia hidup dari pasar ya. Dia kredibilitasnya juga ditentukan oleh kepercayaan pembaca pada tingkat-tingkat mana dia menyajikan informasi secara benar. Lantas, dua-dua media ini punya hak hidup dalam alam yang demokratis. Itu dulu catatan pertama, dia punya hak hidup dalam alam yang demokratis. Kecuali dalam sistem yang otoriter. Sistem bisa di Uni Soviet atau di mana dulu, itu yang propagandis. Media yang berorientasi pada pasar bebas, pada publik, itu nggak boleh hidup. Sifatnya propagandis. Kita pernah mengalami sistem yang otoriter, itu dipilih media-media mana yang boleh hidup. Kan begitu. Nah, balik ke kita di sini. Indonesia sudah memilih demokrasi sebagai jalan hidup berbangsa dan bernegara. Maka media yang diproteksi berdasarkan undang-undang adalah media yang lahir berdasarkan perspektif yang demokratis. Kita keluar undang-undang pers. Undang-undang pers itu menjamin betul, oleh sebab itu ini ada privilege dalam media yang menganut prinsip mengabdi pada kepentingan publik. Dalam tanda kutip pasar, itu punya privilege. Itulah yang dijamin oleh undang-undang pers. Dia bottom up. Informasi berasal dari bawah. Dia terikat pada undang-undang pers untuk mengabdi kepada kepentingan publik dan menjaga seluruh pemberitaannya dengan kode etik jurnalistik. Antara lain, kode etik jurnalistik itu kan mengatakan bahwa media harus berorientasi untuk kepentingan publik, informasi harus akurat, informasi harus balance, dan seterusnya, dan seterusnya. Kesalahan pemberitaan itu harus dilakukan lewat mekanisme hajawab. Nah, kita punya yang namanya Dewan Pers. Itulah media yang dapat privilege di Republik ini, ya, menjalankan fungsi dan peranannya untuk kepentingan publik. Itu bagian awal besar. Bagian yang kedua adalah kita membagi dua media di Indonesia. Media cetak dan media elektronik. Media cetak yang tidak mempergunakan public domain
milik publik seperti frekuensi. Itu berlakulah ketentuan peraturan-peraturan yang kita sebut dengan self-regulatory. Undang-undang pers, kode etik, kalau ada salah maka Dewan Pers turun. Jadi dia tidak berlaku punishment yang sifatnya hukum. Punishmentnya adalah sanksi etik dan sanksi sosial. Kalau isinya muji-muji seperti Suara Karya misalnya, muji-muji Abu Rizal Bakri tiap hari, ya silakan aja. Paling-paling dibuang orang di tong sampah, ya kan? Kecuali kalau dia menjelek-jelekkan nama Bima, nah itu baru pencemaran nama baik, ya kan? Itu beda lagi kan? Tapi dia boleh bela-bela siapa kek gitu ya, nggak apa-apa. Misalnya media Indonesia habis-habisan dengan Surya Paloh, silakan aja dulu, ya. Selama dia tidak mengganggu nama baik nggak apa-apa. Cuma orang kan tahu, ya kan? Begitu juga. Tapi kalau Kompas dan ada 2 media sebenarnya yang sampai detik terakhir berusaha untuk menjaga supaya dia tidak jadi instrumen pemilik atau instrumen politik. Itu cetak. Yang kedua adalah media elektronik. Media elektronik ini mempergunakan public domain, frekuensi, milik Reza, milik Meta, milik Bima, milik saya. Sehingga dia tidak boleh ditujukan untuk kepentingan pribadi pemilik, termasuk kepentingan politik. Itu ditulis dalam peraturan perundang-undangan, pedoman perilaku penyiaran, itu ada semuanya. Nah, jadi sanksinya bukan hanya etik, sosial, tapi juga hukum. Itu dia. Itu sebabnya kemarin itu mungkin ketika pemberitaan TV-TV terlalu jelek itu, ya kan, pro Abu Rizal atau pro Prabowo ataupun pro Jokowi dan seterusnya, itu tadi saya diskusi juga dengan Meta. Ya lama-lama orang enak memang. Satu. Tapi by the way itu kan keluar pernyataan KPI yang menyatakan mereka melanggar peraturan perundang-undangan dan direkomendasikan untuk diperpanjang, tidak diperpanjang izinnya. Itu artinya ada sanksi hukum. Itu pasti berpengaruh terhadap pasar. Nah, konteks inilah sebenarnya yang kita perlu lakukan, sosialisasi terhadap teman-teman wartawan untuk mengatakan bahwa apalagi media-media yang masuk ke pasar modal. Salah satu aturan penting di pasar modal adalah Anda tidak boleh melakukan pelanggaran hukum. Ini mungkin yang kurang diekspos. Bahwa banyak media-media itu yang sudah juga go public juga melakukan pelanggaran hukum di bidang penyiaran, khususnya misalnya pedoman perilaku penyiaran. Nah, ada 2 isu lagi yang saya ingin menutup pembicaraan saya di sini. Ini orang berdebat soal independensi dan netralitas misalnya dalam konten siaran. Saya sampai saat ini, berdasarkan pemikiran saya, independensi itu wajib hukumnya untuk sebuah media yang mau profesional. Bahkan saya menambah nih, independensi netralitas itu 1-2 kata berbeda tapi saling terkait. Kenapa? Karena independensi buat saya itu adalah sang jurnalis harus independen menyampaikan pemberitaannya berdasarkan prinsip kerja jurnalisme dan semata-mata hanya mengabdi pada kepentingan publik. Dan seluruh informasi itu harus disajikan akurat, balance, komprehensif. Itu yang saya sebut dengan netral. Jadi independensi dan netralitas 2 kata yang berbeda tapi saling terkait. Sehingga menurut saya kalau ada media yang tetap memilih, ya kan, dalam teknik penyajiannya, sebenarnya itu tidak sejalan dengan prinsip profesionalisme jurnalisme. Dan itu ada, Bill Kovac menyatakan itu, ya. McQuail menyatakan itu. Jadi dari perspektif demokratis itu memang harus dipegang. Kalau Anda tidak mau pegang, Anda akan nanggung konsekuensi. Kemampuannya membentuk public opinion menjadi lebih rendah. Apalagi kalau dia melanggar peraturan perundang-undangan. Itu sanksi hukumnya ada. Dan untuk itu di pasar saham, seharusnya di pasar modal kita juga menjadikan hal semacam ini supaya teman-teman di media itu memang bekerja secara profesional sehingga kredibel, sehingga dia majalahnya atau medianya menjadi kuat dan dibaca orang, iklan banyak dan tumbuh. Terakhir, ini menyangkut ideologi media. Orang seringkali membedakan yang namanya idealisme dan komersialisme. Ini dibikin sesuatu yang kontradiktif.
memang kalau kita mau barang jualan kita laku, itu nggak perlu sekolah. Cukup taruh gambar paha banyak-banyak di situ yang terselubung, banyak orang nonton. Nggak perlu sarjana ya untuk sekedar menyatakan media kita ditonton atau media kita dibaca. Tapi media kita dibaca banyak orang disegani, tapi punya kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan taraf hidupnya. Nah, itu orang perlu sekolah. Itu saya bilang. Jadi laku, tapi secara substansial dia mengangkat derajat hidup pembaca, masyarakat, tingkat itu perlu laku. Oleh karena itu menurut saya media yang baik adalah media yang membuat menjadi satu antara ideologi media dengan komersialisme. Maksud saya begini, dalam perspektif yang demokratis, media yang akurat, yang profesional, yang bagus itu akan dibaca dan ditonton orang. Disajikan secara komprehensif, secara bagus. Itulah ideologi media. Mengabdi kepada kepentingan pembaca, disajikan secara profesional komprehensif, kredibilitasnya naik, iklan masuk, medianya laku, ditonton banyak orang. Jadi dia menjadi satu yang disebut dengan idealisme dan komersialisme. Saya pikir ini bahwa tidak ada yang jalannya begitu, ya ada siksa. Saya pikir itu pengantar saya. Terima kasih. Hukum, sanksi politik. Sekarang saya mau dengar, karena memang kita ini di bawah Bursa Efek Indonesia, di bawah pasar modal. Saya mau dengar dulu kira-kira mungkin dari Reza punya pemaparan. Sebenarnya ada nggak sanksi secara keuangan bagi media-media yang menurut Bang Amir tadi menyalahgunakan? Kalau dari sisi Silakan, pasar Reza. modal mungkin itu tidak menjadi concern utama, Mas. Jadi bagi pasar modal itu kan yang kita lihat adalah seberapa liquid dia punya saham, ya. Terus kemudian seberapa patuh dia terhadap peraturan pasar modal, terutama pada saat mereka punya aksi korporasi, keterbukaan informasi tersebut ke publik, gitu ya. Jadi apakah siaran tersebut melanggar atau tidak, mungkin itu tidak menjadi concern utama di pasar modal, tapi mungkin ada di Komisi Penyiaran, ya, kalau tidak salah gitu. Nah, berikutnya dari paparan saya mungkin oke, next. Oke, ini tadi saya coba search ya mengenai independensi itu apa sih gitu kan, dan kebetulan saya juga mau belajar dari senior-senior yang ada di sini kan gitu. Saya dapat suatu menyajikan informasi yang mencerdaskan dan memperdayakan publik agar mereka bisa mengatur di sini. Jadi kurang lebih hampir sama seperti yang diutarakan oleh Pak Ari ya. Terus Pak Amir, sorry. Terus kemudian kepentingan publik itu apa? Kepentingan publik adalah alasan utama untuk eksistensi jurnalisme. Gitu. Karena apa? Karena sasaran dari media, sasaran dari jurnalis adalah publik. Gitu kan. Okay. Next. Oke, ini saya ambil salah satu contoh dari media. Dan sebelum kita bahas di sini, saya ingin cerita sebentar kenapa saya angkat media ini. Jadi pada saat itu direktur keuangan dari FIFA itu berdiskusi dengan saya gitu. Kenapa sih saham FIFA itu bergerak turun? Kemudian selain itu mereka juga baru tertimpa musibah, yaitu keluar dari daftar FT45 gitu ya. Apa sih yang menyebabkan mereka keluar dari FT45 gitu? Apakah secara fundamental mereka jelek? Apakah mereka secara likuiditas juga kurang? Atau ada hal lain gitu? Nah, ini saya coba buat kajian kepada manajemen ya. Jadi saya sampaikan ke mereka bahwa yang pertama, pergerakan kedua saham tersebut turun karena sentimen gitu ya. Walaupun tadi mungkin Bang Amir mengatakan mereka melanggar hukum gitu kan. Cuma agaknya kurang etis Bang ya kalau aku sampaikan ke mereka melanggar hukum gitu kan. Jadi lebih objektif kalau saya katakan mereka terkena sentimen di market gitu ya. Oke, kemudian saya sindir juga mereka bahwa adanya hasil quick count yang berbeda dibandingkan dengan media yang lain ya. Ini yang menyebabkan akhirnya media FIFA termasuk juga MDIA ya, itu terkena sentimen negatif gitu. Karena apa? Karena pasti penonton akan timbul
persepsi negatif itu. Kenapa kalau yang satu menayangkan hasil quick count yang benar, ternyata media FIFA menayangkan hasil yang jauh berbeda gitu ya. Bahkan di Facebook saya pernah lihat ada salah satu teman posting kok hasil quick count-nya lebih dari 100% gitu kan. Padahal kalau kita lihat mestinya kan kalau mereka ambil sampel, kalau di total ada 100%. Ini kalau dihitung lebih dari 100% gitu kan. Oke. Terus kemudian saya katakan berikutnya adalah ya kondisi itu hanya momen sesaat Pak. Oke, kemudian yang kita perhatikan adalah apa yang ada di depan mata kita ya. Ya, jadi ketika ada sentimen datang, itu akan menggantikan sentimen yang lain. Ya, itu kalau di pasar modal. Jadi even si FIFA dan MDIA ini memberikan kinerja yang sangat baik, tapi ketika ada sentimen lain yang menutup sentimen dari kinerja fundamentalnya FIFA dan MDIA, itu pasti akan terkena imbasnya. Gitu. Oke, berikutnya kenapa mereka turun? Ya ini yang selalu saya concern ke mereka bahwa FIFA itu sering dikaitkan dengan kinerja dari perusahaan bakteri lain, gitu. Ya, perusahaan bakteri lain itu kan kurang lebih sentimennya cukup negatif ya, apalagi dengan banyaknya utang dari perusahaan itu yang memberikan sentimen negatif gitu ya. Padahal kalau kita lihat dari semua emiten-emiten di bakteri ya, mungkin saya baru berani rekomen hanya 2 saham di bakteri, yaitu MDIA dan juga FIFA gitu ya. Oke, next Mas. Oke, ini kurang lebih sama ya. Jadi kondisi fundamental FIFA, media dan MDIA itu sering dikaitkan dengan fundamental dari perusahaan bakteri lain yang kurang baik. Nah, terus kemudian kebetulan kemarin pada saat menjelang pemilu itu bertepatan juga dengan bulan puasa, bertepatan juga dengan World Cup gitu kan. Nah, ini yang sering menjadi pertanyaan investor, apakah siaran dari World Cup tersebut menutupi nggak invest yang sudah mereka keluarkan dengan pendapatan yang mereka terima gitu ya. Nah, kemudian saya katakan bahwa ya kalau World Cup itu karena disiarkan pada jam sahur, kemungkinan banyak orang yang menonton itu. Walaupun mungkin secara real di lapangan mungkin orang lebih banyak nonton entertainment lain ya gitu kan. Tapi paling tidak kita kasih gambar ke mereka seperti itu ya. Jadi dengan adanya banyak orang pada saat sahur menonton TV, menonton World Cup, maka pendapatan iklannya mereka juga meningkat. Berarti kalau World Cup itu ada di siarannya MDIA dan maupun FIFA, maka mereka bukan IO. Jadi artinya mereka bisa mendapatkan pendapatan iklan secara berulang dari satu siaran World Cup tersebut gitu. Dan lagi pula karena mereka punya periode tertentu untuk hak siar dari World Cup, maka World Cup ini tidak hanya disiarkan pada saat bulan Juli kemarin, mereka bisa siarkan secara berulang-ulang sampai dengan hak siar tersebut habis gitu. Oke, jadi kita kasih rekomendasi bahwa kita seharusnya lebih melihat kepada sisi fundamentalnya. Tapi kalau yang namanya pasar pasti akan merespon beda gitu. Ya, karena yang mereka lihat adalah sentimen pada saat hal itu terjadi. Kita bisa lihat selama periode April, Mei sampai dengan Agustus pergerakan dari saham FIFA turun. Padahal periode tersebut baru dirilis laporan keuangan kuartal kedua ya atau semester pertama. Ya. Dan hasilnya FIFA jauh lebih bagus dibandingkan dengan media lain. Tapi pergerakan harga sahamnya justru turun. Ya. Oke, terus next. Nah, ini mungkin turunnya karena waktu itu Pak Amir menyebutkan mereka melanggar aturan kali kan. Jadi aku pasar langsung jualan semua kan. Gitu. Oke, berikutnya media netral SCMA ya. SMA. Kenapa saya ambil SMA? Karena kalau kita kaitkan dengan induknya Elang Mahkota MTK, SMA jauh lebih liquid sih, jadi lebih terlihat pola pergerakannya. Dengan periode yang sama justru pergerakan dari SMA itu cenderung mengalami peningkatan. Ya. Oke, berikutnya adalah MNCN. Nah, MNCN dia mungkin karena banyak media. Ya, tidak hanya STI tapi dia punya global, dia punya media lain. Jadi mungkin sentimennya berimbang lah gitu antara sentimen ke pasangan salah satu atau mungkin ke sentimen dari sinetronnya gitu. Jadi pergerakannya cenderung sideways ya, cenderung datar gitu. Next. Ya, ini adalah income statement dari masing-masing emiten ya. Baik itu MNCN, FIFA maupun SMA. Kita lihat memang si MNCN
pendapatan iklannya jauh lebih besar dibandingkan dengan yang lain. Tapi kalau kita hitung secara pertumbuhan, FIFA jauh lebih besar pertumbuhannya. Ya. Oke. Oke, next. Nah, ini mungkin closing statement dari saya ya, bahwa analis independen itu ya kurang lebih sama lah seperti jurnalis independen ya. Jadi sama, kita kalau mau jadi jurnalis yang independen, kita pun juga jadi analis yang independen gitu. Jadi walaupun kita sekarang ini misalkan saya sebagai analis, saya pegang saham FIFA atau pegang saham Astra lah gitu. Kalau pada saat saya valuasi menghasilkan angka yang jelek, ya pasti saya keluarkan recommend sell gitu, walaupun saya tetap punya. Kadang kan yang tidak bisa dijaga adalah independen, karena saya punya saham Astra, terus kemudian seharusnya rekomendasi sell, maka saya rekomendasi buy gitu kan. Nah itu yang kita harapkan tidak terjadi di teman-teman analis maupun juga teman-teman jurnalis ya. Jadi kita harus transparan dan juga objektif. Oke, next. Oke, mungkin itu dari saya. Ada pengaruhnya Ya, sebenarnya terima dari kasih. apa output dari media itu terhadap pergerakan sahamnya. Nah, kalau tadi ada yang mungkin ada yang sedikit kurang jelas, MDIA itu adalah saham intermediate capital TBK. Ini adalah perusahaan yang bisa dibilang induk usahanya Antv ya saya. Sementara FIFA itu ya grup FIFA News, FIFA TV One, dan SMA itu ada SCTV. Memang tidak banyak saham media yang ada di pasar modal ini. FIFA Group, Antv dan MNC saya, sama SCTV. Iya. Dan berikutnya mungkin kita bisa dengar pemaparan dari Meta Dharma Saputra. Ini kawan saya biasanya punya data-data yang bagus, yang bisa kita kutip, yang bisa layak kutip, dan Mas Meta nanti akan menjelaskan soal independensi juga, ya. Ya, silakan. Terima kasih, selamat siang rekan-rekan semua. Saya mungkin menyambung saja apa yang tadi disampaikan oleh Pak Amir maupun Mas Reza ya. Beberapa pemikiran meskipun mungkin ada beberapa perbedaan dari yang disampaikan, dan saya kira memang seharusnya ini dikaji dalam sebuah tim yang cukup intens. Misalkan soal independensi dan netralitas, kemudian soal kepemilikan saham, khususnya bagi seorang jurnalis. Kita sampai sekarang tidak memiliki aturan yang jelas dan komprehensif tentang ini. Boleh atau tidak? Pernah ada geger ketika Dewan Pers memberikan sanksi kepada beberapa wartawan dalam kasus pembelian saham. Tapi seingat saya sampai sekarang kita belum memiliki aturan yang cukup clear. Saya mempelajari misalkan New York Times Code of Conduct-nya, itu detail sekali pasal-pasalnya, mana yang boleh, mana yang tidak. Bahkan menurut saya jauh lebih ketat daripada aturan di analis. Jadi kalau di analis itu, saya tanya misalkan kepada rekan saya Pak Lin Chuwei, di analis misalkan dia boleh menulis saham A asal dia tidak memiliki atau tidak transaksi saham A, tapi dia masih boleh memiliki saham B. Tapi ketika di jurnalis ini saya kira spektrumnya lebar. Tapi kalau saya mengambil misalkan Code of Conduct dari New York Times, itu sama sekali tidak boleh, Pak. Jadi saya kebetulan lebih dari 15 tahun lalu saya memang juga mangkalnya reportase di sini di dunia pasar modal. Itu memang rawan sekali wartawan memiliki saham. Jadi paling banter itu sebaiknya wartawan adalah membeli saham melalui reksadana. Sehingga saya sudah lama sekali jadi wartawan pasar modal, tapi sampai sekarang tidak tahu cara membeli saham. Jadi saya kira memang itu relatif lebih aman, karena bahkan kalau di New York Times misalkan seorang wartawan, bukan wartawan ekonomi, bukan wartawan bursa, tapi dia misalkan meliput di Pentagon, dia tidak boleh juga membeli saham-saham yang berkaitan dengan ada bisnis di dunia industri pertahanan. Karena seingat saya kan di pasar modal sangat dijunjung soal equal treatment ya. Seluruh pelaku harus memiliki informasi yang sama. Nah, wartawan memiliki privilege untuk bisa masuk ke ruang-ruang direksi. Dia bisa bertanya dengan alasan untuk membuat berita, dia mendapatkan informasi eksklusif, tapi ketika informasi itu disampaikan dalam hitungan detik dia bisa mendapatkan gain. Karena itu saya ingat betul ketika masih junior jadi reporter, ditempatkan di pasar modal, dalam hitungan hari saya sudah didatangi oleh banyak sekali pelaku pasar modal yang pada waktu itu handphone masih langka.
Dia bilang, mau nggak Anda saya berikan handphone, kemudian dalam setiap rapat umum pemegang saham, tolong segera memberi informasi apa yang terjadi di room. Karena itu akan lebih cepat dari Bloomberg, akan lebih cepat dari Reuters, yang masih ada selisih detik. Apalagi waktu rame-rame mau membeli saham BCA mau dijual. Waduh, itu semua orang ribut. Siapa pemenangnya, pada harga berapa. Saya ingat rekan saya di Wire asing sudah menyiapkan 2 berita. Kalau yang menang ini pencet tombol A, kalau yang menang ini pencet tombol B, hitungannya per detik. Tapi akan lebih cepat kalau saya telepon ke orang itu, dan rasanya kalau saya dapat 10% dari transaksi kan tidak merugikan buat orang yang mengeluarkan itu. Jadi rawan sekali buat wartawan pasar modal. Nah, tapi kemudian menyangkut ke soal ini, netralitas dan independensi, mungkin saya agak berbeda tadi dengan saya sampai sekarang masih merasa bahwa netral makhluk yang berbeda dengan independen. Jadi saya juga coba mencari jawabannya, dan salah satunya adalah dari Bill Kovac itu, 9 elemen jurnalisme, bahwa dia bertanya apakah netralitas prinsip jurnalisme. Ternyata secara eksplisit dia menyatakan bahwa tidak. Kalau iya, maka kolumnis dan redaktur editorial itu harus digusur dari profesi ini. Jadi para kolumnis, dan mereka juga pemenang Pulitzer, hadiah paling bergengsi dalam dunia jurnalistik, itu mereka memasukkan unsur subjektif, unsur judgment di situ. Jadi ada Thomas Friedman, Brokaw, dan David Broder. Tentu ini bukan reporting, tapi sebuah kolom atau sebuah komentar. Jadi ini salah satunya mengindikasikan bahwa tidak netral, berpihak atau membuat judgment itu sesuatu yang biasa dilakukan. Kemudian yang menarik tapi adalah apa bedanya kemudian antara berita yang dibuat berkomitmen tinggi pada kebenaran, kejujuran dan loyalitas pada warga atau pembaca, bukan pada sumber. Saya kira di sini ada problema yang cukup serius yang harus bisa dijelaskan atau diatasi oleh misalkan media televisi yang kemarin meliput pemilu. Itu bukan sekadar bias, tapi rawan sekali terhadap konflik kepentingan. Kalau kita menyebut FIFA Group, itu tentu karena Abu Rizal Bakri, family-nya masuk di dalam kepemilikan langsung dari saham ini dan berada di arena gelanggang politik. Kemudian kalau kita bicara Metro, tentu Metro juga memiliki problema yang sama karena Surya Paloh juga berada di dalam gelanggang politik. Agak berbeda dengan media-media lain yang mungkin akan dianggap bias, tapi pemiliknya tidak berada dalam gelanggang politik secara langsung. Jadi saya kira tantangannya akan jauh lebih berat ketika media-media ini memiliki owner yang berada di dalam permainan. Ini saya kira kuncinya apakah reportase itu menjunjung tinggi kebenaran, tidak dimanipulasi. Di sini saya kira harus sangat tajam melihat produk yang dihasilkan. Nah, tugas utama wartawan, saya mengutip dari Bernard Goldberg, dia wartawan lama sekali, 30 tahun di CBS ya. Dia bilang ya our job cuma satu, yaitu to tell the truth. Jadi suka atau tidak suka, positif atau negatif, yang harus diwartakan adalah kebenaran. Tapi akan berbeda dengan seorang seorang aktivis politik atau propaganda. Dia akan mengecil-kecilkan kesalahan, akan meninggi-tinggikan sesuatu yang positif. Sedangkan di jurnalistik kan tidak bisa. Ya faktanya lonjong ya lonjong, faktanya kotak ya kotak. Tidak bisa yang kotak dilonjong-lonjongkan. Nah saya kira kalau seorang melakukan propaganda, dia berusaha yang kotak pun kalau bisa agak dilonjongkan demi pas dengan apa yang dia mau. Kemudian di sini yang saya kira hal penting yang perlu dilakukan dalam pengejaran kebenaran adalah satu adalah independensi, yang kedua adalah skeptis. Independensi dalam artian kita harus selalu memiliki jarak dengan si sumber. Saya memilih kalau kira-kira saya tidak memiliki jarak, karena bagaimanapun juga wartawan itu tentu tidak bisa bebas dari subjektivitas. Saya selalu mengatakan kepada tim saya harus menjalin lobby sedekat mungkin dengan seluruh narasumber. Tapi kalau dia merasa sudah terlalu dekat, lebih baik dia menyatakan saya mungkin tidak meliput ini, lebih baik kawan yang lain yang meliput, dan tidak menghalang-halangi.
Tapi bahkan dia akan memberi akses, karena saya kenal baik dengan si sumber, ketika akan diliput kita beri akses supaya media kita bisa wawancara langsung dengan si sumber itu secara eksklusif. Tapi saya lebih memilih saya keluarin, tidak melakukan peliputan. Saya kira sikap ini yang harus dipegang sebetulnya dalam sebuah tim reportase. Kemudian skeptis, bagaimanapun juga kita harus selalu mempertanyakan kesimpulan di kepala kita. Apakah itu hitam atau putih? Tidak semuanya hitam, tidak semuanya putih. Saya kira dengan cara cross check terus menerus, pada akhirnya kesimpulan akan mendekati ke titik kebenaran secara relatif ya. Kemudian, nah ini soal independensi. Jadi saya kira selanjutnya ada hal yang menarik soal pentingnya independensi, bukan soal netralitas ya. Jadi ada seorang redaktur eksekutif New York Times, Abe Rosenthal. Dia waktu itu mengomentari perselingkuhan dari reporternya Laura Forman dengan seorang politikus korup yang ia liput. Dia bilang bahwa saya tidak peduli kamu tidur dengan gajah sekalipun asalkan tidak meliput sirkusnya. Jadi ketika dia selingkuh dengan si reporter selingkuh dengan politikusnya, saya tidak peduli urusan selingkuh, urusan ranjang, bukan urusan media, bukan urusan ranah jurnalistik. Tapi jangan kemudian Anda melakukan reportase, melakukan peliputan atas si politikus itu. Saya kira ini yang harus betul-betul dijaga garisnya. Nah, ini mungkin sekilas tentang bagaimana kemudian media di Amerika. Saya kira media yang sudah sangat jauh sejarahnya itu tetap ada perdebatan soal bias dan tidak bias dari reportase. Dia bilang ya ini bias is the elephant in the living room, kata si Tom Presensial. Saya kira ini kutipan yang menarik. Nah, kalau kita lihat ada satu buku next, ada buku judulnya Bias. Nah, ternyata di sini diungkapkan bahwa kaum konservatif di Amerika sejak lama komplain bahwa media mainstream Amerika itu lebih condong kepada kaum liberal dan merugikan mereka, seperti pemberitaan soal Irak. Jadi soal bias dan tidak bias, saya kira apalagi kita baru menikmati freedom of the press ini sekitar tahun berapa ya? 1998, baru berapa, 15 tahun. Dibandingkan dengan Amerika tetap saja soal bias ini juga menjadi perdebatan terus-menerus sampai sekarang. Nah, kalau dilihat fakta-faktanya, next ya, seberapa bias pandangan publik Amerika, itu saya mengambil data tahun 2008, ternyata 17% pemilih dalam pemilu di Amerika itu percaya reporter tidak bias, tapi 68% itu percaya reporter itu bias. Jadi 68% publik di Amerika percaya bahwa reporter media itu bias. Saya nggak tahu survei di sini ya, kalau kita lakukan survei sekarang di Indonesia. Kemudian siapa yang mendapat peliputan lebih baik di media? Ternyata Obama itu jauh dari McCain dan Hillary Clinton, lebih dari 50%. Next. Nah, kemudian kalau kita lihat beberapa survei di Amerika, itu pernah ada survei 139 kepala biro dan koresponden di Washington. Itu ternyata Bill Clinton itu mendapatkan suara ya, preferensi dari survei ini itu 89% dari kepala biro dan koresponden di Washington. George Bush itu hanya 7%. Kalau yang non jurnalis, Clinton itu cuma dapat 43%, George Bush hanya 37%. Jadi lebih kuat si jurnalis memilih Clinton daripada publik. Biasnya itu lebih bias di wartawan. Kemudian kalau nextnya, haluan partai, Demokrat itu 50%, Republikan itu hanya 4%. Kemudian orientasi politik, liberal itu 61%, konservatif 9%. Jadi kesimpulannya wartawan Washington bahkan jauh lebih liberal dan berhaluan Demokrat ketimbang pemilih warga Amerika. Jadi ini menggambarkan kalau kita lihat adakah fenomena bias di Amerika, ternyata di sana pun dinilai seperti ini. Kemudian ada data-data lainnya di next slide-nya. Itu survei sekitar 3.000 jurnalis, liberal itu 55%, konservatif, Reagan, Partai Republik 30%. Ada polling juga, calon Demokrat 70%, Richard Nixon cuma 25% preferensi dari media. Nah, tapi yang menarik, mungkin tingkat maturity ya, tingkat kedewasaan dari publik. Ternyata meskipun bias dari media itu lebih preferensinya kepada liberal atau Demokrat, ternyata
pemenang waktu Politu tahun 72 itu pemenangnya itu adalah incumbent ya, Presiden Nixon. Jadi preferensi jurnalis tidak selalu berpengaruh terhadap hasil akhir dari pemilu. Nah, selanjutnya saya ingin memberikan contoh beberapa bagaimana bentuk manipulasi yang biasa dilakukan oleh media dalam sebuah peliputan pemilu. Saya kira ini menarik sebetulnya kalau diamati, cuma saya juga karena istri saya penggiat di media juga ya. Sayang kemarin itu tidak ada sebuah persiapan yang cukup matang membuat survei, membuat studi tentang bagaimana media meliput pemilu. Padahal ini penting sekali saya kira. Misalkan ada penelitian artikel 19 di Albania tahun 91. Itu sudut kamera televisi, mungkin kawan-kawan dari televisi yang paham, itu bisa dibuat manipulatif. Jadi rapat umum partai penguasa tampak lebih besar dan mendapatkan liputan luas, sedangkan peliputan rapat pihak oposisi hanya sedikit. Dan biasanya ditampilkan rangkuman pidato yang membosankan itu. Jadi itu teknik-teknik yang bisa dilakukan tricky ya dalam peliputan televisi. Di Kenya misalkan, itu menampilkan rekaman pidato dari partai berkuasa, sedangkan liputan partai oposisi tanpa rekaman pidato atau hanya sedikit. Di Korea Selatan tahun 87, liputan kampanye Roh Tae-woo dari partai berkuasa itu dikelilingi kerumunan banyak orang. Liputan calon oposisi itu hanya mungkin diambil dari sudut yang sangat jauh dengan gambar kepala-kepala di bagian belakang kepala yang tidak menarik, sehingga orang melihat crowdnya lebih besar di partai penguasa. Ini juga yang terjadi kemarin keributan kan. Apakah waktu sampai ada istilah Photoshop di kita itu kan kemarin, bahwa crowd massa di GBK itu benar atau tidak sebanyak itu. Ada yang bilang oh itu Photoshop, ada yang bukan. Saya kira ini sudah disadari sejak lama juga dalam industri media. Nah, kemudian bias tayangan dan iklan politik ini saya kira belum diatur di kita. Jadi pembelian waktu siar ini partai berkuasa lebih banyak punya dana. Ini yang terjadi. Saya kira di Indonesia belum ada aturannya, kalau tidak salah ya Pak Amir ya. Jadi partai yang lebih banyak punya uang lebih bisa beriklan. Tapi partai yang tidak punya uang lebih sulit dia memiliki ruang untuk kampanye. Favoritas politik juga media terkadang beri diskon pada partai yang disukai. Nah, persoalannya di kita bukan lagi diskon. Saya nggak tahu, mungkin apakah di Metro TV atau di Viva TV One kemarin atau MNC, apakah iklan partai politik itu dikenakan charge atau malah free? Nah, kalau itu free, bagaimana partai-partai yang tidak punya media? Dia harus bayar dengan miliaran, sementara partai yang punya TV itu free. Saya kira memang tidak equal playing field di sini dalam soal pertandingan. Alokasi waktu siaran tidak berimbang ya. Kemudian ini juga belum diatur saya kira di Indonesia. Ada penelitian Komite Senat di Australia. Jadi ternyata ada 3 jenis harusnya yang diatur. Pertama adalah kita bisa melakukan pemilihan ya. Aturan di kita seperti apa? Ada negara-negara yang memberlakukan iklan politik bayaran itu boleh tayang selama kampanye. Misalkan Australia, Kanada, Selandia Baru, Jerman, Amerika Serikat. Tapi ada negara yang memberlakukan iklan politik bayaran tidak diperkenakan selama masa kampanye, sehingga semua partai memiliki kesempatan yang sama. Harusnya saya kira di kita diberlakukan ini. Jadi fair gitu ya. Kemudian iklan politik bayaran tidak diperbolehkan sama sekali di Belanda, Norwegia, Swedia, dan Inggris. Saya kira ini lebih bagus lagi. Jadi tidak peduli nanti seorang pengusaha itu memiliki terjun ke partai politik atau tidak, itu tidak berpengaruh terhadap medianya. Saya kira yang tadi Pak Amir sampaikan penting sekali bahwa frekuensi ini milik publik, bukan milik seorang pengusaha, apalagi dipakai untuk kepentingan politik yang bersangkutan. Nah, ini belajar dari beberapa kasus itu, saya kira yang menarik diterapkan di kita adalah kita perlu belajar dari kasus Dow Jones ketika dibeli oleh Murdoch. Ada keributan besar waktu itu di media, di internal medianya, tentang kekhawatiran sikap independensi mereka. Akhirnya yang dipilih pada waktu itu mereka memilih next slide ya. Ke slide berikutnya, mereka memilih 5 anggota spesial komite yang kredibel untuk menjaga independensi media.
Jadi saya kira untuk media-media yang besar, apalagi ada kaitan dengan bau-bau politik, akan lebih aman kalau media itu memiliki semacam special committee di dalam dan dia bersifat independen. Kemudian dia dikenal masyarakat juga sebagai tokoh-tokoh yang punya kredibilitas. Kelompok ini memilih 5 nama. Ada bekas chief eksekutif dari Associated Press, kemudian ada profesor MIT, ada peraih Pulitzer dan sebagainya. Saya kira mungkin di media-media di Indonesia perlu dipikirkan, didorong untuk adanya special committee seperti ini. Next, jadi subjektivitas awak media di tengah berbagai tarikan kepentingan, menurut saya itu tidak terhindarkan dan lumrah terjadi. Yang paling penting adalah bisa menjaga dan mempertahankan kewibawaan sidang redaksi. Ini memang tidak mudah. Kultur ini tidak cukup baik ada di Indonesia, tapi saya kira harus dirintis. Jadi sepanjang ada independensi sidang redaksi dan di situ terjadi pertempuran ide, pertempuran pendapat, saya kira masih akan bisa meminimalkan efek dari kepentingan pemilik yang serta-merta meminta warna tertentu di dalam pemberitaan. Yang terakhir, kesimpulan saya adalah bahwa netralitas itu dia tidak mutlak, tapi dia harus dibangun di atas fakta-fakta dan independensi. Jadi sepanjang sikap diberikan, sepanjang judgement diberikan, preferensinya kemana, dia seorang wartawan menurut saya boleh netral, boleh tidak netral, asalkan judgement dia itu dilahirkan dari sebuah kesimpulan yang dibangun di atas fakta-fakta dan independensi. Kemudian tetap harus menjaga tidak bias, tidak terjebak dan semata-mata bertumpu pada persepsi kesimpulannya. Dan yang terakhir adalah paling penting adalah independensi. Tetap menjaga jarak dengan sumber dan ruang sakral media ada di poin independensi. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih. Silakan. Ya. Oh ya, terima kasih, saya Dandi dari AJI. Untuk ketiga pembicara saya pikir terutama untuk Mas Reza yang saya jarang ketemu. Kalau dengan dua beliau ini sudah sering komunikasi. Ketika misalnya Freeport-McMoRan mengeluarkan laporan di Bursa Saham New York bahwa ada expense dia untuk membayar aparat keamanan, itu para pensiunan pegawai di New York yang memegang saham Freeport itu melakukan protes yang keras. Hal yang sama terjadi ketika ExxonMobil dilaporkan fasilitasnya digunakan oleh Kopassus dalam operasi militer di Aceh. Itu juga para pemadam kebakaran, pegawai pemadam kebakaran di New York yang memegang saham Exxon, itu juga mengeluarkan protes keras. Di Indonesia tampaknya tradisi itu tidak dimiliki para investor. Ya investornya masuk pagi, makan siang, kemudian sore jual begitu. Kayaknya terlepas dari persoalan-persoalan komitmen yang lebih sustain secara bisnis sebenarnya kalau ini dijaga. Nah, dalam konteks penyiaran seperti yang disampaikan Bang Amir tadi, violation terhadap hukum itu sudah sedemikian serius sebenarnya, terutama adalah pelanggaran tentang kepemilikan. Yang saya juga heran bagaimana belet seperti ini juga tidak menjadi persoalan di Bursa Efek, karena investor mungkin tidak tahu bahwa Haritanu, Khairul Tanjung atau Abu Rizal Bakri dengan grupnya itu melanggar undang-undang penyiaran secara prinsipal, karena tidak boleh memiliki izin dalam satu wilayah yang sama, izin lebih dari satu dalam satu wilayah yang sama. Itu yang pertama. Yang kedua, ada persoalan yang akan datang dalam, ya kita harap pada pemerintahan baru ini, yaitu akan mentera ulang semua perizinan, karena pada setiap 10 tahun TV-TV ini di review izinnya, radio setiap 5 tahun sekali. Nah, pada 2015 ini mestinya ada beberapa TV yang sudah jatuh 10 tahun dan akan direview. Dan ketika pemilu kemarin, KPI mengeluarkan 2 kartu kuning saya pikir untuk Metro TV dan untuk TV One, agar izinnya pada 10 tahunan ini direview oleh Kominfo. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah akan ada gerakan untuk mengamandemen RUU penyiaran, Undang-Undang Penyiaran, di mana pasal 18 kalau nggak salah Bang Amir ya, yang menyatakan bahwa kepemilikan tidak boleh, cross ownership itu tidak boleh, harus dipertegas dan itu akan ditegakkan. Nah, apakah investor aware dengan dinamika ini sehingga mereka masih hold FIFA, masih hold MNC gitu? Nanti tiba-tiba ketika harinya ada judgment day begitu semua angus semua dan ya kasihan gitu maksud saya.
ya kan? Jualannya sih jelas. Kalau saya baca public briefingnya MNC misalnya, hanya ada 10 TV nasional. Jadi dia bilang, kalau dipanjangin kan begini, hanya ada 10 TV nasional, 3 diantaranya punya kami, gitu kan. Dan itu merebut kue 150 triliun yang 68%-nya jatuh ke televisi. Jadi ada penyesatan tentang prinsip bisnis yang sengaja dilakukan, bahkan dikapitalisasi oleh para emiten ini untuk mempertahankan harga sahamnya. Nah, terkait dengan praktek investor di luar yang kritis, yang punya komitmen dengan environment, human rights, public rights, ini bagaimana membangunnya di Indonesia? Mengapa kita tidak bisa bergandengan dengan investor untuk ada di satu barisan agenda sipil yang sama, kira-kira gitu. Tapi ini pertanyaan saya untuk ketiga pembicara. Tadi ada pertanyaan, kenapa investornya tidak peduli pada isu-isu seperti ini? Nah, mungkin pertanyaan saya dulu, saya sisipkan pertanyaan di sebelumnya. Sebenarnya kalau para analis, kan investor ini biasanya membaca laporan dari analis. Para analis ini dalam membuat laporan, terutama untuk saham-saham media, memperhitungkan nggak faktor-faktor seperti tadi? Atau kembali lagi ya back to business, memperhitungkan angka, kinerja, iklan gitu. Para analis juga, kalau Reza dari teman-teman sendiri dari asosiasi analis bagaimana? Memperhitungkan nggak faktor-faktor tadi dalam mereview saham-saham media? Oke, baik, good question ya sebenarnya. Kalau kita lakukan valuasi suatu emiten, itu kan biasanya kita top down lah, gitu. Mulai dari makronya, mulai dari industrinya, sampai ke mikro dari perusahaan tersebut. Ya. Memang tidak semua makro yang di cover sama teman-teman analis gitu, khususnya untuk masalah yang tadi Mas sampaikan gitu. Karena apa? Karena bagi teman-teman analis yang mereka lebih perhatikan adalah sebenarnya industri media itu seperti apa sih, gitu loh. Terus bagaimana perkembangan ke depannya. Nah, setelah itu yang mereka lihat adalah posisi dari masing-masing emiten media itu di mana. Gitu. Ya misalkan yang mereka lihat adalah rating, ya, dan juga share audience, ya. Apakah SMA itu share audiensnya lebih besar nggak dari MNCN, ya? Apakah rating dari FIFA itu lebih besar nggak atau lebih kecil dari SMA dan lain sebagainya. Jadi kalau untuk masalah yang rigid seperti itu, yang spesifik apakah TV ini melanggar atau tidak, itu jarang sih Mas dibahas itu, dan investor pun juga, nah ini kurangnya pemahaman dari sisi investor. Karena apa? Karena pada saat kita buat report Mas gitu, kita buat report detail, ya, buat detail, mulai dari industri sampai valuasinya, forecastnya, estimasinya ke depan seperti apa. Ujung-ujungnya investor cuma baca halaman depan, target price-nya berapa Mas? Nah, oke, target price-nya misalkan MNCN target price-nya 2.500, oke 2.500 targetnya sampai kapan? Nah itu yang mereka tanya. Jarang mereka tanya mengenai Mas, MNCN ini melanggar nggak sih Mas? Terus kira-kira kalau SMA ini dengan adanya akuisisi IDKAM ini melanggar hukum nggak? Jarang itu Mas yang tanya, dan itu memang jarang juga dibahas oleh teman-teman media lainnya gitu. Nah, yang investor lihat itu kan seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya. Ketika ada satu sentimen datang, ini akan menggantikan sentimen lain. Nah, biasanya yang investor lihat itu adalah berita-berita dari emiten tersebut gitu. Nah, sekarang berita-berita mengenai media itu boleh dikatakan jarang diberitakan oleh media gitu loh. Ini saya nggak tahu nih apakah dari teman-teman di media memang ada memang ada aturan tidak boleh memberitakan teman media lainnya atau tidak kan? Karena apa? Contoh misalkan gini, misalkan kita lihat di suatu media lah gitu kan, di media online sekarang banyak kan gitu. Bank Mandiri buka cabang di Solo, itu saja jadi berita gitu. Tapi jarang saya dapat berita misalkan Bloomberg TV baru buka TV lokal di mana gitu. Jarang itu Mas itu. Jadi pemberitaan mengenai media itulah yang jarang, sehingga pelaku pasar pun terutama investor itu tidak terlalu aware dengan masalah-masalah seperti itu. Ya kan, bahkan mereka pun juga tidak terlalu aware dengan RUU penyiaran dan lain sebagainya gitu. Karena apa? Karena yang selalu
ibaratnya kalau anak tuh yang dicekokin ke mereka itu hanya bagaimana prospek dari industri media, bagaimana prospek dari saham MNCN, bagaimana prospek dari saham SMA maupun FIFA Group. Itu jarang yang memberitakan apakah si media A ini melanggar atau tidak. Jadi itu yang mestinya juga menjadi perhatian media, teman-teman media lainnya, untuk bisa lebih memberitakan secara spesifik mengenai industri media ini. Forum kayak begini menurut saya harus sering kita lakukan. Saya kan pernah berapa tahun tuh, 7 tahun komisaris independen, ya kan? Indosiar. Dan saya ketua komite audit. Di dalam sebagai ketua komite audit, kita menganalisis bukan hanya kinerja keuangan loh, untung rugi dan seterusnya, tapi ketaatan dia pada peraturan perundang-undangan. Itu harus, baru kita bisa sign bahwa dia sejalan dengan undang-undang pasar modal, sejalan dengan ini, jalan dengan undang penyiaran, bla bla bla, itu dinyatakan semuanya. Sehingga kalau ditemukan ada hal-hal yang memang tidak cocok sejalan, apalagi mengancam kelangsungan hidupnya, itu kan 5 tahun, 10 tahun. Ini tahun 2015 dievaluasi semuanya ini, ya kan? Belum lagi nanti kesempatan-kesempatan baru bagi pemain-pemain baru dalam era begini. Nah itu. Jadi maksud saya sebenarnya memang forum-forum kayak begini harus terus kita lakukan supaya teman-teman yang ada di pasar modal itu well informed terhadap banyak hal. Saya pikir itu satu. Nah yang kedua nih, yang menarik nih, saya langsung aja lah daripada pegang mic 2-3 kali. Buat saya independensi dan netralitas itu, maka ini kita bisa diskusi panjang di sini. Ya, itu dua kata yang saling terkait. Kalau dia dipisah, ini harus, ini tidak, itu inconsistent. Menurut saya tidak konsisten, karena netralitas itu adalah aplikasi dari prinsip independensi. Saya ngajar jurnalisme dan sekolah saya juga di luar jurnalisme. Itu selalu saya ngajarkan kepada mahasiswa saya, kita setuju semuanya mengejar kebenaran, sudah jelas, tapi kita juga tahu kebenaran itu relatif. Di mana-mana itu kebenaran relatif. Sehingga tugas seorang jurnalisme yang independen, dia bekerja berdasarkan prinsip jurnalisme. Nah, tolong lagi dibedakan antara jurnalisme dan media. Ini dua hal juga yang mesti kita perjelas. Nggak ada cerita tuh namanya pekerjaan jurnalisme. Kita bisa lihat kode etik, kita bisa lihat undang-undang pers, kita bisa lihat Bill Kovac atau McQuill. Prinsipnya dia harus mengabdi kepada kepentingan publik, menyajikan secara faktual, ya kan? Secara berbagai macam ada prinsip jurnalisme yang saya pikir tidak perlu kita sampaikan lagi di sini. Saya sering menyajikannya secara sederhana pada mahasiswa. Saya mengatakan, kalau Anda menggambarkan seekor gajah, jangan hanya lihat dari depan, juga lihat dari belakang. Karena kalau dari depan kan hanya kelihatan belalainya, tapi Anda harus lihat dari berbagai macam sudut pandang, ya, sehingga dan tidak akan mungkin menggambar apa. Saya bilang sama mereka, dilihat dari berbagai macam perspektif, dari berbagai macam sudut pandang, itulah yang tampil di media Anda, sehingga kita bisa mengambil konklusi di mana letak objektivitas, di mana letak fakta kebenaran gajah itu. Dan percayalah, tidak akan pernah ada ya bulu gajah yang bisa dihitung, saya bilang. Sehingga selalu ada unsur subjektivitas, tapi prinsip netralitas itu adalah kejernihan. Independen mengabdi kepada kepentingan publik, jernih menyajikan fakta dari berbagai macam sudut pandang. Ini yang disebut dengan perspektif liberal itu di sini memang. Perspektif demokrasi itu di sini memang. Sehingga kredibilitas dia, ada nggak objektivitas 100%? Atau katakanlah, ada nggak independensi dan netralitas 100%? Tidak akan pernah terjadi memang. Tapi ini adalah suatu ide yang harus dikejar secara terus-menerus. Itulah sebabnya tingkat kredibilitas dia menjadi naik. Dan ingat, prinsip jurnalisme itu memang begitu. Ya, mau nggak mau kalau kita menjalani prinsip-prinsip yang sebabnya profesional dalam perspektif yang demokratis, itu bagian. Bahwa Anda punya pilihan, entah Jokowi,
entah pribadi, itu pilihan pribadi kita, nggak apa-apa. Tapi dalam pekerjaan jurnalisme harus. Yang kedua adalah, oke, kalau begitu kolumnis boleh berpihak, ya boleh. Dia sih terserah dia kan. Atau bahkan lebih ekstrim lagi, ada editorial yang muncul. Di sini perdebatannya panjang. Saya pilih Dandi misalnya, editorial. Silahkan saja. Ya. Nggak ada masalah. Ini kredibilitas media. Namun ingat, media yang sudah menyatakan pilihan-pilihan semacam ini selalu punya risiko di pasar. Selalu dia punya risiko. Katakanlah paling tidak langsung kemarin itu Prabowo mengatakan, apa salahku sama Jakarta Post misalnya. Ya, kenapa dia begini? Ya. Jadi tingkat pembentukan public opinion dia itu berbeda dengan tingkat pembentukan public opinion sebelumnya. Kan begitu. Jadi itu medianya. Tapi kalau medianya buat saya, dia mau ditulis di kolom, mau ditulis sini, silahkan. Tapi dia akan mengandung risiko, ya, bahwa kemampuan dia membentuk public opinion itu berbeda dengan yang sebelumnya. Saya pikir ini aja tambahan saya. Ini bisa berbeda pendapat semacam ini bagi saya juga biasa, ya. Tapi bagi teman-teman, beberapa teman saya juga diskusi, ini kita anut. Tapi ada juga teman yang mengatakan ini, ya nggak apa-apa juga sih, ya. Karena ini bagian dari pembelajaran publik. Saya pikir ada dari kawan Dandi tentang di dunia investor ya. Saya kira tadi Mas Reza menyampaikan memang tidak, mungkin saya tidak tahu tidak ada atau langka begitu berita-berita tentang pasar modal yang menyangkut tentang media. Saya sebetulnya termasuk yang prihatin sekali dengan pemberitaan media di pasar modal selama mungkin 10 tahun terakhir. Kenapa? Karena memang seingat saya dulu ada sebuah kemewahan bagi wartawan di pasar modal ketika perusahaan-perusahaan asing itu memiliki divisi-divisi riset yang besar. Jadi saya ingat dulu ada Nomura Securities, kemudian dulu Mirsya Aditya Suara di Indoswest yang WI Care ya, kemudian Lee di SG. Dan itu betul-betul lembaga-lembaga risetnya itu independen. Dia ada budget khusus untuk melakukan riset. Nah, tapi kemudian ketika ada persoalan ekonomi global, kemudian melakukan penghematan semua, perusahaan-perusahaan riset-riset sekuritas itu kemudian ditutup. Yang asing tidak ada lagi, yang muncul kemudian lokal. Nah, yang saya mendengar adalah, yang keprihatinan saya adalah pada waktu itu muncul tapi kemudian budgetnya tidak cukup besar karena divisi riset itu relatif cost center di dalam industri ini. Nah, akibatnya buat media adalah media tidak lagi memiliki sumur yang cukup baik untuk mendapatkan hasil-hasil riset yang dalam. Saya ingat waktu saya tahun 98 misalnya gitu, 97, 98, 99, saya berkenalan dengan banyak sekali analis. Dan setiap hari saya menerima puluhan hasil riset yang dalam tentang saham ini, banyak sekali. Termasuk media. Jadi seingat saya dulu hampir tidak ada kesulitan ketika saya mendapatkan analisis tentang yang SCTV itu SCMA misalkan dulu. Kemudian awal-awal sekali waktu MNC ya, waktu Haritanu Sudibyo masuk ke sana mau membangun, kita dulu tidak membayangkan sama sekali akan begitu dekatnya dunia TV dengan politik. Pada waktu itu tidak terbayang. Cuma yang saya lihat, wah kok ini ada pengusaha-pengusaha mulai masuk ke dalam dunia televisi dengan investasi yang besar dan prospeknya orang belum bisa membayangkan. Sehingga kalau waktu itu ketika melihat kira-kira harga sahamnya go public atau sekarang sahamnya fair price-nya berapa, selalu perbandingannya dengan saham di luar negeri kan, sahamnya kira-kira media di luar negeri. Tapi at least waktu itu cukup banyak mas riset-riset tentang itu, sehingga pergerakan-pergerakan media itu cukup terpantau dari sisi ownership. Kemudian mereka mau bikin corporate action apa itu cukup diberitakan. Memang harus diakui di sisi lain di kalangan media di Indonesia berbeda dengan di luar negeri, ada ewuh pekewuh untuk nulis sesama media. Begitu nulis diprotes. Sebetulnya itu hal yang tidak baik ya. Di luar negeri biasa gitu, media mengomentari media yang lain
Bukan berarti ini persaingan, enggak, itu hal yang biasa saja. Tidak bahkan eksekutifnya pindah-pindah antar media ya hal yang biasa juga. Di kita ini tabu betul gitu. Nah, saya pernah membuat karikatur saja pimpinan medianya. Yang ribut satu perusahaan itu baru karikatur. Tapi akhirnya waktu itu kita coba bikin berita-berita dari sisi market, corporate actionnya seperti apa. Nah, saya melihat sebetulnya perhatian publik akan cukup besar kalau memang ada ancaman yang cukup real datang ke dalam industri media itu. Nah, saya kira yang tadi dan dilontarkan itu tidak banyak yang tahu. Saya juga tidak aware terus terang. Misalkan tahun berapa tadi 2015 ya. Saya kira ini harus didengungkan, disuarakan di media bahwa 2015 akan ada gonjang-ganjing besar dalam industri media. Arahnya ke depan itu kira-kira seperti apa? Akan buruk, akan positif, pemain-pemain baru akan masuk dan sebagainya. Saya kira kalau itu secara besar di campaign, saya kira market akan menoleh juga pada akhirnya karena urusannya urusan uang. Saya selalu ingat dari dulu bahwa market itu adalah bukan political animal ya. Dia betul-betul melihat segala sesuatunya dari parameternya parameter uang. Karena itu ini orang-orang market sendiri yang bilang bahwa ini adalah komunitas, istilahnya mungkin terlalu kasar ya, greedy community gitu. Jadi kalau uang ini terancam, saya kira otomatis akan mendapatkan perhatian. Nah, mungkin unsur-unsur yang tadi, yang bagaimana tahun 2015 ini, dan kalau dari sisi media dan penggiat media, saya kira harus didorong betul bahwa 2015 itu harus terrealisasi itu tentang aturan itu. Sama juga seperti kalau di bank kan single presence policy, Mas. Bank-bank itu sudah ada aturannya, tidak boleh memiliki cross ownership. Tapi kemudian aturan ini tidak bisa berjalan karena yang justru paling keberatan adalah BUMN. Kan problem. Karena kalau BUMN boleh, kenapa kemudian di kalangan swasta tidak diperbolehkan? Nah, sehingga ada ruang-ruang bermain di situ. Nah, saya kira kalau ini kita force gitu, ini baik untuk publik dan mulai dihitung oleh para analis tentu impact-nya seperti apa, positif negatifnya. Jadi poin saya adalah pertama adalah riset, poin yang kedua adalah tentang isu-isu yang memang harus tajam, menghunjam langsung ke urusan uang. Begitu dia masuk ke urusan uang, saya kira mudah sekali menarik perhatian. Nah, cuma media ini terus terang harus dibantu, Mas, oleh para analis. Karena untuk melihat gitu, hal yang detail, mikro ya, itu tidak cukup menarik perhatian publik. Contohnya saya dulu pernah menulis kasus Lipo.inet. .com belum berkembang, di sini ada Lipo.inet. Sebelum Astaga 1net dulu, Lipo.inet. Dulu kan bukan Bakri yang jadi primadona di sini. Primadona itu adalah saham-saham grup Lipo. Tapi kemudian ada isu bahwa Lipo Group pada waktu itu memainkan saham lah cornering sampai 700 miliar pada waktu itu. Dikejar, ditulis sampai harus 6 bulan untuk kemudian keluar sanksi dari waktu itu Menko-nya Pak Wikiangi, Menko perekonomiannya. Nah, sulit untuk media itu mendapatkan analisis-analisis yang cukup tajam. Tapi ketika analis itu membantu masuk, nah kita punya amunisi yang cukup untuk menulis panjang, Mas. Kalau enggak, dia nulisnya cuma di atas saja. Sehari lewat, tidak cukup bisa membedah urusan dalam perusahaannya. Saya kira mungkin itu tentang media memberitakan media gitu. Ada lagi yang bertanya? Saya tambah aja satu. Baik, Bang Amir, saya silakan. baca sedikit. Saya pernah nulis juga untuk melengkapi aja. KEJ, Kode Etik Jurnalistik yang disahkan Dewan Pers merumuskan sangat bagus dalam satu tarikan nafas. Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak berintikat buruk. Sebenarnya tafsirannya implisit, prinsip independensi dan netralitas harus dilaksanakan. Nah, ini pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran yang dikeluarkan Komisi Penyiaran Indonesia dengan mengutip beberapa buku-buku teks juga menyatakan lembaga penyiaran wajib menjaga independensi dan netralitas isi siaran dalam setiap program siaran. Saya pikir ini yang
bagi saya ini sebenarnya sudah clear gitu ya. Tapi kalau kita masih mendiskusikan lagi juga tidak apa-apa untuk memperdalam apa yang dimaksud dengan prinsip-prinsip ini. Terima kasih. Baik, sebenarnya kan pertanyaannya sederhana. Ketika sebuah media ini pekerjanya tidak independen, menyalahgunakan frekuensi, kan akan berdampak pada citra. Nah, bagi perusahaan lain sebenarnya citra itu kan penting, iya betul Zaya. Apalagi kalau untuk perusahaan yang sudah TBK begitu ya, perusahaan yang sudah go public. Misalnya ketika Bank Mandiri terlibat kasus skimming ATM-nya, itu kan pasar bereaksi. Tapi kenapa ketika media yang terkena isu negatif, kok pasar reaksinya sebentar? Ada sih reaksi ya, ada sebentar aja ya. Tapi reaksinya itu sebentar. Jadi sebenarnya bagaimana membangun kesadaran investor ini, satu dimulai dari medianya begitu ya. Kedua juga dimulai dari analisnya. Kalau dari teman-teman analis kira-kira, tapi saham-saham media ini menarik nggak bagi teman-teman analis? Kan karena kita mulai untuk membahas sesuatu harus dianggap menarik dulu. Bagi saham-saham, bagi teman-teman analis, saham media ini dianggap saham yang seksi nggak sih? Media ini Posisinya kan termasuk emiten yang tahan terhadap gejolak ekonomi gitu. Karena apa? Karena ya mereka punya income itu kan dari iklan ya, gitu kan. Mau itu ekonomi jelek, mau itu ekonomi bagus, selama banyak orang beriklan pasti mereka akan dapat income tersebut kan itu. Ya, apakah dari sisi pendapatan tersebut mereka bisa cover biaya operasionalnya media atau enggak? Karena biaya operasional media kan pasti akan besar kan itu, biaya untuk broadcast dan lain sebagainya gitu. Nah, kemudian kalau untuk teman-teman analis apakah saham media ini menarik atau enggak? Karena gini Mas, kalau di analis itu mereka lebih, nggak tahu kenapa mindset mereka lebih suka ke saham-saham yang secara market cap itu cukup tinggi gitu. Jadi kalau misalkan kita cari analis siapa nih yang cover Astra, pasti akan banyak ya kan, Astra Golestari, Astra Internasional. Tapi pada saat ditanya siapa yang cover saham SMA, paling 1-2 gitu kan. Paling ujung-ujungnya nanti teman-teman media tanya ke saya, Mas cover media nggak? Ya udah cover deh gitu kan, nggak mau kan, daripada nggak ada narasumber lain kan gitu. Jadi itulah di teman-teman analis sendiri mereka lebih suka ke saham-saham yang big cap gitu. Karena kalau saham-saham big cap ya pasti likuiditasnya tinggi gitu kan, dan sering menjadi pertanyaan investor. Padahal kalau kita lihat di pasar modal, terutama di pasar saham itu kan ada 503 atau 504 saham gitu, dan tidak semuanya konsentrasi pasar itu ada di pasar yang big cap gitu. Ada saham-saham second liner yang juga cukup menarik, yang diantaranya adalah media. Nah cuma ini tadi masalahnya adalah dari teman-teman analis tersebut tidak banyak yang mengcover saham media gitu. Itu yang yang menjadi kendala juga gitu kan, baik itu dari media sendiri maupun dari teman-teman analis yang Mas memang kan tidak sudah banyak cukup lama ya di pemberitaan. Bagaimana supaya jeruk makan jeruk ini nggak sungkan gitu? Ini soal kode etik tidak tertulis gitu maksudnya ya, atau sesuatu yang jauh lebih besar di luar itu. Bagaimana supaya media ini nggak sungkan menyoroti satu sama lain? Saya nggak tahu jawaban formulasinya seperti apa ya. Karena itu ya menurut saya harusnya dibiasakan saja gitu. Dibiasakan saja dan tidak usah dianggap sesuatu yang luar biasa. Cuma memang yang saya misalkan dulu pernah ketika investigasi, kemudian waktu ya kasus investigasi saya ketika di blow up di media, waktu itu belasan media menulis. Yang saya waktu itu protes sebetulnya bukan karena kok saya ditulis oleh media diserang, tapi saya melihat justru kok tidak ada misalkan permintaan konfirmasi kepada saya misalkan pada waktu itu. Jadi sebetulnya menurut saya harusnya media bukan melarang media lain untuk menulis tentang medianya, tapi sepanjang dia menuntut, kalau Anda menulis saya fair, meminta konfirmasi, menulis dengan data, informasinya valid, menurut saya ya dia harus diperlakukan sama dengan berita-berita lain. Persis yang Mas Reza sampaikan, kenapa kalau misalkan Indofood bisa ditulis
tanpa kita berpikir apa-apa. Tapi kenapa misalkan kalau saya mau menulis misalkan Metro atau Kompas misalkan, saya harus berpikir, oh ini sesama jeruk, kan berarti ada persoalan di situ. Nah, saya kira yang rule harus sama adalah menulis siapapun sepanjang rulesnya dijaga, tidak ada ruang harusnya bagi media itu untuk marah, dan dia pun dia tinggal mengklarifikasi. Karena kan kita media selalu bilang, oh Anda jangan pidanakan saya dong. Ya kalau begitu, kalau kita ditulis ya jangan main pidanakan juga kan, ya memberikan klarifikasi saja gitu. Saya kira sih itu harus dibiasakan. Tapi kembali lagi memang pemilu kemarin saya juga baru bisa tahu kalau media itu bisa sesangar ini, bisa sebuas ini begitu ya. Dengan perilaku media yang sudah kita tahu, oh ternyata mereka begini di waktu-waktu tertentu, bisa buas, bisa kotor, bisa licik. Prospek sahamnya ke depan bagaimana? Kalau dari kacamata sebagai analis, tetap menggiurkan atau ada resiko dari sisi citra buruk misalnya? Karena perusahaan lain kalau mereka terkena citra buruk akan berpengaruh. Misalnya Bumi Resources misalnya, siapa yang nggak tahu mungkin lebih banyak berita buruk ya Bumi ketimbang berita baiknya gitu ya untuk di pasar modal. Dan itu kan berpengaruh, saham yang tadinya harganya 1000-an sekarang bisa nyaris 100 rupiah gitu kan. Kalau dari saham media bagaimana prospeknya ke depan dengan digoncang dari isu-isu seperti ini, isu-isu kode etik, isu-isu integritas, akan berpengaruh terhadap prospek saham media? Oke, jelas memang akan sangat berpengaruh ya ketika isu mengenai integritas, apalagi terkait dengan tadi setelah berapa periode akan direview ulang frekuensi siarannya, itu pasti akan menjadi concern dari pelaku pasar itu. Nah, itu juga pastinya nanti pelaku pasar akan entah itu kaget atau akan concern bahwa oh ternyata ada aturan seperti itu ya itu. Nah, cuma masalahnya apakah dari teman-teman media lain yang sudah tahu informasi tersebut mau mengangkat berita tersebut atau tidak gitu. Karena selama ini yang kita lihat kan baik itu dari teman-teman analis maupun dari investor adalah oh SCMA pertumbuhan labanya sekian, oh MNCN pertumbuhan labanya sekian, oh FIFA dia kenapa bisa untung karena dia lebih banyak program in-house gitu. Jadi yang lebih dikedepankan itu adalah berita terkait dengan kinerjanya. Tapi kalau dari teman-teman media memang ada yang ingin memberitakan bahwa nantinya frekuensi media itu akan diatur, itu pasti akan sangat berpengaruh. Dan itu nantinya akan pelaku pasar pun termasuk juga investor akan aware gitu. Dan mereka seperti yang dikatakan Pak Meta tadi bahwa nantinya pelaku pasar pasti akan menghitung ulang gitu. Wah, ini nanti kalau frekuensi ini diatur, pengaruhnya ke sini apa? Nah, terus tadi juga ada aturan mengenai tidak boleh mengadakan penyiaran di satu wilayah gitu kan. Nah, ini pasti pelaku pasar maupun investor akan menghitung ulang gitu. Nah, ini pengaruhnya ke MNCN apa nih? Nah, kan padahal kan MNCN ada RCTI dan global dalam satu wilayah. Ini kalau salah satu dilepas, gimana nih pengaruhnya? Sama halnya kayak misalkan untuk kasus Mbak Tutut ya, yang akan mengambil global, ya kan? TPI. Yang akan mengambil TPI, yang MNC TV, itu walaupun pelaku pasar belum menghitung berapa kerugian yang akan dialami oleh MNCN, tapi dengan adanya pemberitaan tersebut, pasti saham MNCN akan terkena imbasnya, gitu kan? Apalagi kalau misalkan dari teman analis ada yang mengeluarkan report gitu bahwa bahwa nantinya kalau misalkan MNC TV diambil Mbak Tutut, kerugian yang diterima oleh MNCN akan sekian. Nah, itu pasti akan langsung direspon oleh pelaku pasar itu. Nah, coba balik lagi di analis pun juga ada juga Pak istilah EU40 gitu kan. Jadi misalkan kita kenal dengan analis yang induknya ternyata punya media gitu kan. Pada saat kita mau mengeluarkan rilis ini MNCN, wah ternyata gue kenal sama head reset, ya kan, wah nggak enak juga gitu kan. Nah, jadi itu yang kadang juga menjadi kendala juga di teman-teman media kalau misalkan kita terlalu dekat dengan teman-teman analis lain gitu Pak. Menarik. tadi yang
dan disampaikan kenapa di luar negeri begitu kuat desakan investor publik, di kita itu kayaknya anyep-anyep saja ya. Nah, saya nggak tahu situasi terakhir karena saya tidak terlalu dekat lagi dengan industri pasar modal. Tapi seingat saya dulu problematika di kita adalah di luar negeri kan memang kepemilikan saham yang dinamakan dia owner yang memang boleh dibilang sebagai apa pengendali misalkan begitu ya. Tingkat signifikansi seorang memiliki saham itu tidak harus 51 kan kalau di luar negeri. Dia 20% pun sudah hebat sekali itu. Jadi pemilik sahamnya betul-betul tersebar luas. Karena itu ketika ranah pemegang saham itu namanya memang pemegang saham independen itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Nah di kita kan itu dulu tidak terjadi Pak, seingat saya. Jadi yang namanya rules itu orang harus daftar memang, masuk tidak sembarangan gitu. Tapi kemudian dibilang dibacakan komposisi pemegang saham A, B, C, D. Kita tahu komposisinya. Oh misalkan si A ini tidak menguasai seluruhnya, cuma 30%, yang lainnya ini. Tapi sebetulnya itu kan fronting saja Pak. Jadi kepemilikan yang dia juga tapi lewat tangan orang lain. Jadi kalau diakumulasi, ya mayoritasnya dia juga. Kalau sudah begitu, pemegang saham publiknya kan kecil. Pemegang saham publik biasanya dulu ada tuh orang-orang semacam orang-orang yang nekat lah, gila gitu ya. Betul-betul mau memperjuangkan dalam rapat pemegang saham, bertanya dan sebagainya. Tapi seringkali juga itu karena jumlahnya kecil, didekati, ditawari iming-iming, selesai juga. Akan beda kalau memang kepemilikan sahamnya itu betul-betul real. Jadi yang namanya si pemegang saham, taruhlah misalkan MNC misalkan, Haritanu Sudibyo. Saya tidak tahu kepemilikan sahamnya berapa dia. Saya yakin di Indonesia sampai sekarang rasanya belum real kepemilikannya itu. Kalau di luar negeri real, yang lain itu benar-benar kekuatan publik ininya. Sulit mengendalikan pemegang saham independen itu. Di kita bisa dikendalikan, itu faktornya yang saya kira sangat signifikan. Nah, saya sekarang sebetulnya sedang mendorong untuk Indonesia meniru langkah Inggris. Inggris itu akan mewajibkan 2,5 juta perusahaan di sana membuka beneficial owner-nya. Jadi siapa pemilik utama dari perusahaan ini? Tidak boleh lagi bersembunyi, karena di kita biasanya pemiliknya si A, tapi di ujung-ujungnya lewat kendaraan-kendaraan tertentu di Hong Kong, di British Virgin Island dan sebagainya, ternyata dikumpulkan itu ya di sini sebetulnya pemegang saham utamanya. Tapi tidak terbaca kalau dalam legal dokumen yang di sini. Nah, kalau aturan itu diberlakukan, saya kira itu akan memudahkan juga kita bisa membenahi media. Jadi kalau misalkan real, pemilik sahamnya itu si A pemilik saham TV ini, realnya itu benar-benar 70% misalkan, ya sudah 70%. Kalau ada apa-apa kan impact-nya ke dia langsung. Tapi kalau sekarang kan bisa dipecah-pecah, 30%, sehingga kalau ada apa-apa impact-nya cuma 30% buat dia. Yang lain itu disebar ke berbagai pihak. Saya kira aturan beneficial owner ini perlu didorong betul supaya lebih transparan di marketnya. Kekuatan investor ya, investor independen untuk bisa menyuarakan apa yang harus dituntut. Yang kedua adalah regulator, bursa. Saya tidak tahu aturannya sekarang sudah diperbaiki atau belum. Kalau dulu, kami media selalu memberitakan Pak. Kadang-kadang memberitakan itu tidak hanya memberitakan, supaya isunya ini berjalan, kita bagi ke analis, kita bisikan ke market supaya agak goyang di marketnya kan. Kemudian kita sampaikan ke regulator untuk dipanggil. Aturannya memang ada bahwa semua informasi, kalau ada ketidakjelasan, pelaku pasar modal harus, atau perusahaan-perusahaan emiten yang harus menyampaikan keterbukaan publik, keterbukaan informasi ke publik. Nah persoalannya di kita seringkali cuma sampai kewajiban investornya ditanya, sudah menyampaikan penjelasan tertulis, atau kalau didesak pun sampai public expose. Public expose itu cuma bla 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 menjelaskan, selesai gitu. Esensi masalahnya tidak terjawab gitu. Satu kasus misalkan dulu, misalkan yang sampai sekarang menurut saya itu saya masih juga bertanya-tanya, misalkan ketika dulu kasus semen Cibinong, melibat dulu masih dimiliki oleh Pak Hasim Joyo Hadikusumo, itu ada sekitar 1 triliun lebih
dana yang dipertanyakan di publik di sini, ini kemana, ditaruh di mana? Nah, penjelasan resmi perusahaan ditaruh di satu negara kepulauan. Saya lupa, Vanuatu atau Cayman Island atau mana gitu. Dibelikan surat utang, tapi begitu dilacak apakah real surat utangnya atau tidak, tapi tidak bisa kembali. Saya menulis terus, bursa meminta untuk penjelasan cuma dibilang, ya ini sudah dibelikan surat utang dan nanti akan dibayar. Selesai gitu. Terus kita mau nulis apa lagi bahannya kan? Tapi terus tulis, akhirnya kasus itu selesai ketika semen Cibinong dibeli oleh Holcim. Berikut dengan liability-nya, yaitu write off, hilangkan, tidak ada lagi kasus. Nah, investor publik ya sudah menelan ludah saja kan, uang itu kemana kita tidak tahu. Jadi saya kira memang regulasi di pasar modal, regulatornya ya, dan juga bagaimana sistem ownership ini akan sangat penting mewarnai nantinya juga industri media ke depan. Baik, sudah cukup tuntas tadi ya dari sisi kinerja perusahaan media, Jadi sahamnya. Memang untuk bagi perusahaan yang berkecimpung di pasar modal ini memang membutuhkan satu kepercayaan, dan media juga butuh kepercayaan. Memang sayangnya memang pihak-pihak yang bisa berkontribusi terhadap kepercayaan sebuah media ini masih sungkan untuk bergerak, entah itu dari media, dari analis juga. Seakan-akan media ini menjadi satu-satunya mungkin jenis perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia yang sebenarnya perusahaan terbuka tapi seperti tertutup, seperti hilang dari sorotan gitu. Sementara citra ini menjadi masalah bagi perusahaan lainnya, bagi perusahaan tambang, bagi perusahaan bank. Tapi seakan-akan citra ini tidak menjadi masalah bagi perusahaan media. Jadi memang perlu banyak pihak yang terlibat, seperti kata tadi juga. Para jurnalis lebih perlu menghilangkan kesungkanannya, nggak perlu malu jeruk makan jeruk gitu ya, walaupun mangga sebenarnya bukan jeruk ya. Analis juga harus lebih teliti, mungkin tidak juga dari sisi kinerjanya tapi juga dari sisi citra perusahaan gitu. Baik, terima kasih diskusinya cukup menarik, dan mudah-mudahan nanti kita bisa gelar lagi diskusi untuk menarik para opinion maker di pasar modal. Terima kasih.